Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Kemudian salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sansan Hamdani, NPM 212171062 dari kelas B mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Agi Ahmad Ginanjar, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Peran Sarekat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaannya yaitu Sarekat Islam. Lewat pergerakan, Sarekat Islam menciptakan kader-kader yang nantinya akan menjadi tokoh dalam terjadinya kemerdekaan Indonesia. Maka sejarah Sarekat Islam menjadi penting untuk disampaikan dan diketahui oleh banyak orang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 bahasan. Yang pertama, lahirnya Sarekat Islam. Yang kedua, berkembangnya Sarekat Islam. Dan yang terakhir, yaitu gerakan politik Sarekat Islam. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu lahirnya Sarekat Islam. Sebuah organisasi pasti ada latar belakang didirikannya. Adapun latar belakang didirikannya Sarekat Islam yaitu ada 2 hal. Yang pertama, ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud di sini yaitu ketidakadilan perihal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, yang mana lebih mengutamakan pedagang Cina atau Timur Tengah daripada pedagang Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu politik etis. Politik etis adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Belanda untuk membalas budi kepada orang Indonesia. Politik etis ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, irigasi, yang kedua, emigrasi, yang ketiga, edukasi. Namun pada penerapan kebijakan ini tidak begitu maksimal. Meskipun demikian, tetap ada dampak, salah satunya dari aspek edukasi, di mana muncul para pemuda yang peka akan keadaan sekitar dan telah munculnya jiwa nasionalisme. Kemudian perjuangan pun beralih dari kedaerahan menjadi nasional. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkembangnya Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan organisasi yang cepat berkembang. Sarekat Islam berawal dari sekelompok pedagang Jawa yaitu Rekso Rumekso, dan salah satu anggotanya yaitu Haji Samanhudi. Beliau adalah seorang pengusaha batik. Melihat kondisi yang tidak begitu baik dalam perdagangan di Indonesia, dia berniat untuk menghimpun kekuatan dari para pedagang di Indonesia untuk membuat sebuah organisasi. Oleh karena itu dibuatlah Sarekat Dagang Islam. Untuk meluaskan gerakannya, dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atas usulan Cokro Aminoto. Sarekat Islam berkembang begitu pesat. Hal ini mengakibatkan orang yang benci akan Sarekat Islam lambat laun menyusup dan menjadi anggota Sarekat Islam. Sampai pada akhirnya Sarekat Islam harus terpecah karena perbedaan pemahaman dari setiap anggotanya. Sarekat Islam terpecah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Sarekat Islam Merah dan yang kedua yaitu Sarekat Islam Putih. Sarekat Islam Merah yang berpusat di Semarang dan dipimpin oleh orang-orang yang berideologi sosialis revolusioner seperti Darsono, Semaun, dan lainnya. Sarekat Islam Merah kemudian menjadi Sarekat Rakyat, dan ini merupakan cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sedangkan Sarekat Islam Putih yang berpusat di Yogyakarta dan beranggotakan Cokro Aminoto, Agus Salim, dan yang lainnya. Sarekat Islam Putih kemudian menjadi Partai Sarekat Islam. Untuk memperjelas keberadaan Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu tentang gerakan politik Sarekat Islam.
Dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam bergerak dalam beberapa gerakan politik seperti Volksraad atau Dewan Rakyat, kemudian Gerakan Buruh, kemudian Pan-Islam, PPPKI, Panitia Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Indonesia, dan yang terakhir yaitu GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.